2022. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaila Rizky Widya Putri, biasa dipanggil Kaila dari nomor absen 17. Perkenalkan, saya Arya Mirati, biasa dipanggil Arya dari nomor absen 2. Saya Nizar Musaki, biasa dipanggil Nizar dari absen 26. Saya Tamam Teguh Widianto, biasa dipanggil Tamam dari absen 34. Jadi di sini kami akan menampilkan video mengenai Kerajaan Aceh. Dimulai dari sejarah perkembangan Kerajaan Aceh, raja dan tokoh yang berpengaruh, cara kehidupan, serta peninggalan budaya Kerajaan Aceh. Berikut videonya. Awal mula perkembangan Kerajaan Aceh. Sudah sejak sebelum Kerajaan Aceh resmi didirikan, Banda Aceh sudah menjadi pelabuhan transit yang ramai disinggahi oleh para pedagang asing. Belum lagi, di bagian utara Aceh juga berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional kala itu. Selain bandar pelabuhan transit, keberadaan 7 sungai yang melalui wilayah Banda Aceh juga menjadi faktor penting yang mendukung perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam. 7 sungai yang dimaksud adalah Sungai Krueng Aceh, Krueng Daroy, Krueng Doi, Krueng Neng, Krueng Luang Paga, Krueng Tanjung, dan Krueng Titi Panjang. Pendiri Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai 1528. Selama masa kekuasaannya, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil menaklukkan beberapa kerajaan lokal seperti Kerajaan Pedir, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Daya. Bahkan memperluas kekuasaannya hingga perbatasan Minangkabau. Pendudukan militer yang terus menemui keberhasilan kemudian memengaruhi kemajuan perekonomian kerajaan ini. Hal ini didukung juga oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang membuat pelabuhan Banda Aceh menjadi satu-satunya pelabuhan utama di kawasan Selat Malaka. Tak berhenti sampai situ, Kerajaan Aceh di bawah Sultan Alauddin Riyayat Shah Al-Qahar juga berupaya melakukan penyerangan pada Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugis. Serangan itu didukung oleh sekutu Kerajaan Aceh yaitu Kerajaan Turki Ottoman di Timur Tengah yang kala itu jadi kerajaan Islam terkuat di dunia. Namun, meski begitu, Kerajaan Aceh belum berhasil menaklukkan Malaka dan kekuasaan Portugis di sana. Bantuan militer berupa persenjataan yang diberikan oleh Kerajaan Turki Ottoman bisa membantu Kerajaan Aceh untuk menaklukkan Kerajaan Batak, Kerajaan Barus, dan Kerajaan Aru. Langkah diplomatis selanjutnya yang diambil oleh Sultan Alauddin Riyayat Shah Al-Qahar adalah menempatkan ipar laki-lakinya sebagai Sultan Barus. 2 putra Sultan juga diangkat sebagai Sultan Aru, yaitu Sultan Gori, dan Sultan Pariaman, yaitu Sultan Mughai. Raja terbesar dan paling berjaya dari Kerajaan Aceh Darussalam bergelar pada Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1637. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Aceh meliputi Semenanjung Malaya dan Sumatera bagian utara, ditambah hegemoni Aceh atas Selat Malaka yang begitu strategis. Meski begitu, Portugis tetap belum bisa dipukul mundur sepenuhnya dari wilayah hegemoni Kerajaan Aceh, bahkan hingga pemerintahan sultan-sultan yang bertahta setelahnya. Kehilangan sultan yang cakap, Kerajaan Aceh mulai meredup dan kehilangan masa keemasannya, ditambah konflik intern antara golongan teku atau para bangsawan dan golongan tengku atau para ulama. Kerajaan Aceh bertahan dan eksis selama 4 abad lamanya, hingga Belanda akhirnya berhasil mengalahkan Aceh pada Perang Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun dari tahun 1873 sampai 1912. Selanjutnya, ada raja dan tokoh yang berpengaruh dalam Kerajaan Aceh. Yang pertama, ada Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 sampai 1528 Masehi. Yang kedua, ada Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. Dan yang ketiga, ada Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat, ada Sultan Husain Ali Riyad Shah. Yang kelima, Sultan Muda. Yang keenam, Sultan Sri Alam. Yang ketujuh, Sultan Zain al-Abidin. Yang kedelapan,
Sultan Ala Al bin Mansur Shah. Yang ke-9 Sultan Buyong. Yang ke-10 Sultan Ala Al-Din Riyad Shah Syed Al-Mukamil. Ke-11 Sultan Ali Riyad Shah. Ke-12 Sultan Iskandar Muda. 13 Sultan Iskandar Tahni. 14 Sri Ratu Syafi Al bin Taj Al Alam. 15 Sri Ratu Naki Al-Din Nur Alam. 16 Sri Ratu Zagi Al-Din Inayah Shah. 17 Sri Ratu Kamalat Shah Sinat Al-Din. 18 Sultan Bad Al-Alam Syarif Hasim Jamal Al-Din. 19 Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui. 20 Sultan Jamal Al-Alam Bad Al-Munir. 21 Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din. 22 Sultan Syams Al-Alam. 23 Sultan Ala Al-Din Ahmad Shah. 24 Sultan Ala Al-Din Johan Shah. 25 Sultan Muhammad Shah. 26 Sultan Bad Al-Din. 27 Sultan Sulaiman Shah. 28 Ala Audin Muhammad Daud Shah. 29 Sultan Ala Al-Din Jauhar Al-Alam. 30 Sultan Syarif Syaif Al-Alam. 31 Sultan Muhammad Shah. 32 Sultan Sulaiman Shah. 33 Sultan Mansur Shah. 34 Sultan Mahmud Shah. 35 Sultan Muhammad Daud Shah. Setelah sejarah, perkembangan, raja dan tokoh yang berpengaruh, serta corak kehidupan, yang terakhir ada peninggalan budaya oleh Kerajaan Aceh. Yang pertama, ada Masjid Raya Baitur Rahman, yang menjadi pusat peradaban dan pendidikan Islam di Nusantara. Masjid yang berdiri sejak tahun 1612 ini masih lestari, bahkan menjadi wisata religi yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Yang kedua, ada meriam Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam juga memiliki meriam berteknologi tinggi pada masanya, yang bisa dijumpai hingga sekarang. Meriam ini terlihat sangat menarik dengan bentuk, ukuran, dan motif yang beragam. Yang ketiga, ada uang emas. Sebenarnya, Kerajaan Aceh Darussalam menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki peninggalan berupa uang emas. Dulunya, uang emas ini digunakan sebagai alat pembayaran pada masa perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang keempat, ada Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra merupakan benteng pertahanan yang dibangun pada abad ke-16 dari batu bata merah. Bentuknya yang segi empat dengan 4 pintu masuk membuat benteng terlihat unik, apalagi sudah dilengkapi meriam di dalamnya. Yang kelima, ada Hikayat Aceh. Ada juga Hikayat Aceh sebagai salah satu karya sastra peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17. Hikayat ini berisi tentang adat istiadat, ajaran agama Islam, hingga hukum maupun sejarah yang penuh makna. Dan yang keenam, ada Taman Sari Gunongan. Taman Sari Gunongan merupakan taman yang berdiri sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bangunan yang terbuat dari batu pualam warna-warni ini digunakan oleh permaisuri Sultan Iskandar Muda untuk bersenang-senang. Berikutnya adalah corak kehidupan Kerajaan Aceh. Yang pertama, dilihat dari segi sosial. Kerajaan Aceh pada kala itu selalu memberikan perhatian serius dalam bidang agama, khususnya dalam agama Islam. Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Thani selalu memberikan jalan mulus kepada kalangan sufi saat memimpin dakwah di kawasan Aceh. Hal ini membuat masyarakat Aceh bisa mengakses dengan mudah berbagai ajaran Islam secara menyeluruh. Aceh dikenal sampai sekarang dan masih menerapkan syariat Islam dengan sangat ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya itu, dalam masyarakat Aceh terkenal dengan beberapa golongan. Lalu, ada corak kehidupan dari segi mata pencaharian.
Sejarah mengatakan bahwa kondisi ekonomi kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi didukung dengan masyarakatnya yang dominan bermata pencaharian sebagai pedagang dan bercocok tanam. Aceh mampu menjadi kerajaan yang besar dan mandiri perekonomiannya melalui perdagangan. Komoditi yang dihasilkan dari kerajaan Aceh terdiri atas beras, daging, ikan, buah-bahan, dan binatang ternak. Namun, komoditi ini kalah menarik dengan komoditi lada, timah, emas, sutra, minyak, kaper barus, kemenyan, pinang, dan gajah. Ekonomi kerajaan Aceh juga didukung oleh majunya perdagangan di daerah pedesaan dan didukung pula hasil perdagangan di daerah kota bandar. Yang terakhir ada corak kehidupan dari segi politik. Corak kehidupan pemerintahan Aceh terbagi atas pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pertama, pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung atau kampung dipimpin oleh seorang uli balang atau hulu balang. Beberapa kampung digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh panglima sagi. Ia berkuasa atas daerahnya dan berhak memilih sultan. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan disebut teuku. Kedua, pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut teungku. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas kan penjelasannya? Itu tadi video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.